Akhirnya, yang ditunggu-tunggu resmi juga guys, Redmi K100 Pro dan Redmi K100 Pro Max akhirnya meluncur di Cina. Dan yang bikin makin menarik, seri ini disebut-sebut bakal jadi cikal bakal Poco F9 Ultra yang sebentar lagi meluncur ke pasar global, termasuk Indonesia. Kabarnya, Poco F9 Ultra bakal mulai launching sekitar September 2026. Nah, FYI nih guys, Poco F9 Ultra ternyata sudah masuk ke database TKDN Indonesia. Model 2607 APC-A5G diyakini sebagai Poco F9 Pro. Sementara, model 26077 PC-53G mengarah ke Poco F9 Ultra. Kalau dari segi desain, Poco F9 Ultra kelihatan makin serius masuk kelas flagship. Modul kameranya dibuat besar dan cukup dominan di bagian belakang. Jadi identitas HP kencangnya langsung kelihatan. Penempatan lensanya juga dibuat lebih rapi dan tegas, nggak terlalu ramai. Meskipun sektor kameranya jadi salah satu bagian yang paling mencolok. Nah, kalau ngomongin dimensi dan material bodinya, ponsel ini masih tergolong cukup ramping mengingat spek yang dibawanya. Ketebalannya sekitar 8,5 mm dengan bobot 238 gram. Bagian belakang menggunakan kaca, kemudian dipadukan dengan frame aluminium. Jadi feel ketika digenggam bakal lebih solid dan premium. Layarnya sendiri berukuran 6,9 inci AMOLED. Refresh rate-nya sudah 185 Hz dengan resolusi 2K dan kerapatan sekitar 416 pixel per inci. Untuk kualitas panelnya sendiri tetap kelas atas. Peak brightness-nya juga diklaim bisa mencapai 4500 nits. Jadi secara spesifikasi tetap brutal. Masuk ke bagian performa, ponsel ini masih mengandalkan Snapdragon 8 Elite Gen 5. Jadi kalau dibandingkan pendahulunya, memang belum ada perubahan besar di sektor chipset. Bukan karena Xiaomi malas upgrade, tapi memang untuk sekarang kasta Snapdragon tertingginya masih mentok di 8 Elite Gen 5. Belum ada Snapdragon 8 Elite Gen 6 atau generasi penerusnya yang bisa dipakai. RAM-nya juga nggak main-main, tersedia sampai 16GB LPDDR5X Ultra, dipadukan storage 256GB, 512GB, sampai 1TB UFS 4.1. Buat menjaga performanya tetap adem, ponsel ini dibekali vapor chamber cooling seluas 6.300 mm². Ini penting banget karena chipset flagship kalau digeber gaming lama pasti menghasilkan panas yang lumayan tinggi. Softwarenya langsung menjalankan Android 16 berbasis HyperOS 3. Dukungan softwarenya juga panjang, yaitu 4 tahun pembaruan OS dan 6 tahun pembaruan keamanan. Masuk ke kameranya, kamera utamanya naik kelas pakai sensor 200MP Samsung ISOCELL HP5 yang sudah dilengkapi OIS. Yang paling menarik tentu kamera periskop 50MP. Kamera ini sudah dibekali OIS dan 5 kali optical zoom. Masih ada ultra wide 50MP. Buat video juga brutal, kamera belakangnya sudah sanggup merekam hingga 8K 30fps atau 4K 60fps. Kamera depannya juga nggak dilupakan, ada selfie 32MP dengan gyro eyes, bahkan perekaman video depannya sudah bisa sampai 4K 30fps. Masuk ke bagian konektivitas dan fitur unggulan, ponsel ini juga nggak setengah-setengah. HP ini sudah membawa dual speaker dengan sistem woofer Bose 2.1 ditambah Dolby Atmos, ada juga 3 mikrofon, IP69 tahan air dan debu, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, IR Blaster, gyro hardware, eSIM, dan NFC. Masuk ke bagian baterai, ini juga jadi salah satu daya tarik utama. Kapasitasnya jumbo banget, mencapai 9070 mAh. Pengisian kabelnya sudah 100 watt fast charging. Menariknya lagi, ada 27 watt reverse charging. Nggak berhenti di situ, wireless chargingnya sudah 50 watt. Bahkan, ada 22,5 watt reverse wireless charging. Jadi perangkat seperti TWS atau HP lain yang mendukung wireless charging bisa ditempel di belakang buat isi daya. Nah, sekarang masuk ke bagian harga Redmi K100 Pro Max di China. Menariknya, HP ini lagi ditawarkan dengan harga diskon yang lumayan jauh dari harga normalnya. Harga diskonnya mulai dari 3.699 yuan atau sekitar 9,78 jutaan. Kemudian, ada varian berikutnya di 4.099 yuan atau 10,84 jutaan, lalu 4.299 yuan, sekitar 11,36 jutaan, dan varian paling tinggi sekarang bisa didapatkan di 4.699 yuan atau sekitar 12,42 jutaan. Padahal, kalau ngomongin harga normal, selisihnya lumayan jauh. Varian basicnya bisa berada di kisaran 11 jutaan, sedangkan varian paling tinggi tembus sekitar 15 jutaan. Karena Redmi K100 Pro Max ini digadang-gadang bakal menjadi cikal bakal Poco F9 Ultra, kita bisa memperkirakan desain dan beberapa spesifikasi utamanya nanti bakal sangat mirip.
Tapi perlu diingat, versi global biasanya nggak bakal plek-ketiplek sama versi Cina. Pasti ada beberapa bagian yang berpotensi disunat. Dan yang paling kita khawatirkan, tentu kapasitas baterainya. Jadi itulah pembahasan kita mengenai Redmi K100 Pro Max yang digadang-gadang bakal menjadi basis Poco F9 Ultra versi global.